wabarakatuh. Halo sahabat kimia, kami mahasiswi jurusan kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar akan menjelaskan salah satu percobaan metabolisme biomolekul yang berjudul Teknik Dasar Mikrobiologi dan Identifikasi Bakteri. Dengan ini kami mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Ahmad. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang teknik dasar mikrobiologi dan identifikasi bakteri, mengenai rumusan masalah serta tujuan pada percobaan ini. Pertama, mengenai latar belakang. Ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme dan aktivitasnya disebut mikrobiologi. Mikroorganisme ini merupakan suatu makhluk hidup dengan ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata telanjang, namun dapat dilihat dengan menggunakan bantuan mikroskop. Secara umum, mikroorganisme dapat diklasifikasikan ke dalam 5 bentuk organisme, yaitu bakteri, protozoa, virus, algae, dan jamur. Dalam perkembangbiakannya, dibutuhkan media yang mengandung nutrisi yang lengkap dan disebut sebagai media pertumbuhan. Media pertumbuhan merupakan suatu campuran atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroba untuk isolasi dan inokulasi. Media yang baik untuk pertumbuhan mikroba adalah media yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut. Berdasarkan bentuk dan sifat medianya, dapat dibagi menjadi media padat, media semi padat atau semi cair, dan media cair. Dalam pembuatan media, perlu memperhatikan zat-zat yang mampu mengganggu pertumbuhan mikroba yang diuji, sehingga diperlukan proses sterilisasi. Nah, proses sterilisasi ini bertujuan untuk menghilangkan semua jenis organisme hidup yang terdapat di dalam suatu benda atau sampel. Proses ini melibatkan aplikasi proses secara fisik untuk membunuh dan menghilangkan mikroorganisme. Proses sterilisasi bertujuan untuk menjamin kebersihan dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Sehingga perlu dilakukan metode sterilisasi ini yang tepat sesuai dengan sifat masing-masing bahan, alat, dan sesuai dengan wadah yang akan digunakan untuk mengisolasi suatu mikroba. Teknik isolasi mikroba ini bertujuan untuk memisahkan mikroorganisme tertentu dari lingkungannya sehingga diperoleh biakan yang sifatnya murni. Nah, tujuan untuk melakukan isolasi ini tentunya untuk mengetahui jenis mikroba tersebut, mempelajari kultur dan fisiologi serta karakteristik mikroba tersebut. Apakah mikroba ini termasuk gram positif atau gram negatif? Bakteri gram positif yaitu bakteri yang mempertahankan warna aslinya, yaitu berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif yaitu mengalami perubahan warna menjadi warna merah muda. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan percobaan tentang teknik dasar mikrobiologi dan identifikasi bakteri untuk mengetahui proses pembuatan dan sterilisasi media, mengetahui proses peremajaan bakteri, dan mengidentifikasi bakteri dengan pewarnaan gram. Rumusan masalah pada percobaan ini yaitu bagaimana proses pembuatan dan sterilisasi media. 2. Mengetahui proses peremajaan bakteri. 3. Bagaimana mengklasifikasikan bakteri dengan menggunakan pewarnaan gram. Tujuan pada percobaan ini yaitu mengetahui proses pertumbuhan dan sterilisasi media. 2. Mengetahui proses peremajaan bakteri. Dan ketiga, mengidentifikasi bakteri dengan menggunakan pewarnaan gram. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Maulidia Ahmad. Pertama, ada mikroba atau mikroorganisme yang disebut juga dengan organisme mikroskop. Sebutan ini terhadap organisme yang berukuran sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop, di mana mikroba ini akan berbentuk sel tunggal atau dalam koloni sel yang berukuran sangat kecil. Biota ini terdapat tersebar luas di dalam lingkungan kita, bahkan di tubuh kita ada mikroba.
Selanjutnya adalah media pertumbuhan atau media produksi ini untuk menghasilkan enzim yang harus memenuhi kebutuhan untuk menghasilkan sel serta produk baru, di mana unsur utama yang paling penting adalah nitrogen dan karbon itu sendiri. Nah, nitrogen sangat diperlukan untuk pertumbuhan sel tersebut, sedangkan unsur karbon digunakan untuk meningkatkan energi pada biosintesis. Selanjutnya media pertumbuhan yang meliputi media pertumbuhan cair dan media pertumbuhan padat. Lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Saudari Kasmini. Jenis-jenis media pertumbuhan. Yang pertama yaitu media cair, digunakan untuk pembernihan diperkaya sebelum disebarkan ke media padat. Pada media ini tidak cocok untuk isolasi mikroba dan tidak dapat dipakai untuk mempelajari klonik kuman. Yang kedua yaitu media semi padat, merupakan media yang mengandung agar sebesar 0,5%. Yang ketiga, media padat. Pada media padat mengandung komposisi agar sebesar 5%. Media padat digunakan untuk mempelajari klonik kuman, untuk isolasi dan memperoleh biakan kuman. Media padat terbagi atas dua, yaitu media isolasi yang mengandung unsur esensial dan dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Yang selanjutnya yaitu media diperkaya, merupakan media yang mengandung bahan dasar untuk pertumbuhan mikroba dan zat-zat tertentu yang ditambahkan seperti serum, kuning telur, dan lain-lain. Yang keempat yaitu media selektif. Media selektif merupakan media cair yang ditambahkan zat tertentu untuk menumbuhkan mikroorganisme tertentu. Dan pada media ini diberikan penghambat pada mikrobanya yang tidak digunakan atau yang tidak diinginkan. Adapun contohnya yaitu aplisin untuk menghambat mikroba lainnya. Selanjutnya yaitu sterilisasi. Sterilisasi dapat didefinisikan sebagai proses yang sangat efektif untuk membunuh atau menghilangkan suatu mikroorganisme yang dapat berpindah seperti jamur, bakteri, virus dari permukaan peralatan. Mikroorganisme yang dapat dikendalikan yaitu dihambat atau dimatikan dengan menggunakan berbagai proses. Pada metode sentralisasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu fisik dan kimia. Walaupun sterilisasi yang dapat dicapai dengan menggunakan bahan kimia tertentu, namun pada umumnya menggunakan metode fisik karena lebih efektif. Salah satu metode yang paling efektif untuk mematikan mikroorganisme menggunakan suhu tinggi. Salah satu alat sterilisator yang digunakan yaitu autoklaf. Selanjutnya yaitu macam-macam dari sterilisasi. Yang pertama yaitu sterilisasi fisik. Sterilisasi fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemanasan basah. Nah, beberapa cara pemanasan basah dapat membunuh mikroorganisme karena menyebabkan denaturasi protein. Adapun tahap-tahap dari pemanasan basah yaitu perebusan, pemanasan dengan tekanan, tindalisasi, dan pasteurisasi. Yang kedua yaitu pemanasan kering. Zat-zat yang tahan peroraian dengan temperatur di atas kira-kira 140 derajat Celcius bisa dibuat steril dengan cara pemanasan kering. Yang selanjutnya yaitu cara bukan panas. Adapun cara bukan panas seperti sinar ultraviolet, radiasi pigneon. Yang kedua yaitu sterilisasi dengan kimia. Cara ini sering disebut dengan efisien atau antiseptik. Bahan kimia ini memberikan pengaruh yang lebih selektif terhadap mikroorganisme dibandingkan dengan perlakuan fisik, seperti panas dan radiasi. Sterilisasi gas pada beberapa senyawa tidak tahan terhadap panas dan uap disterilkan dengan baik dan memaparkan gas antigel oksida atau peptilen oksida dengan dibandingkan dengan cara-cara lain. Yang ketiga yaitu sterilisasi mekanik. Nah, sterilisasi dengan penyaringan tergantung pada penghilang mikroba secara fisik dengan absorpsi. Pada medis, penyaringan atau dengan mikroorganisme penyaringan digunakan untuk sterilisasi larutan yang tidak dapat tahan panas.
Selanjutnya, metode percobaan. Percobaan ini telah dilaksanakan pada Senin 31 Mei 2021 pukul 8 hingga 10 WITA, bertempat di Laboratorium Biokimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, dan dilaksanakan secara virtual melalui Google Meet dan Google Classroom. Langsung saja kita ke alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama ada alat, yaitu laminar airflow, oven, autoclave, inkubator, mikroskop, hot plate, neraca analitik, Erlenmeyer 500 ml, pipet skala 10 ml dan 5 ml, gelas kimia 1000 ml, tabung reaksi, kaca objek, cawan Petri, jarum OC, pipet tetes, bunsen, botol semprot, batang pengaduk, dan gegep. Yang kedua ada bahan, yaitu nutrien agar, amilum, NaCl, MgSO4, pepton, yeast ekstrak, aquades, isolat bakteri, alkohol 70%, kristal violet, iodin 0,01 N, etanol 96%, safranin, aluminium foil, kertas bekas, kasa dan kapas, plastik wrap, dan tisu. Selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama ada membuat dan mensterilkan media, yang meliputi sterilisasi kering, pembuatan media, dan sterilisasi basah. Sterilisasi kering bertujuan untuk mensterilkan alat-alat gelas yang akan digunakan. Langkah-langkahnya yaitu dinyalakan oven dengan menekan tombol on, kemudian diatur suhunya sampai 180 derajat Celcius. Kemudian dibungkus alat-alat gelas yang akan disterilkan dengan kertas bekas yang bersih. Kemudian dimasukkan alat-alat gelas ke dalam oven selama 2 jam. Setelah 2 jam, alat gelas dikeluarkan dari oven. Kemudian pembuatan media. Langkah-langkahnya yaitu dipanaskan sebanyak 200 ml air, kemudian ditimbang bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu nutrien agar, amilum, NaCl, MgSO4, pepton, dan yeast ekstrak. Kemudian disiapkan kapas dan kasa untuk dibuat sumbatan. Selanjutnya, dituang air panas ke dalam gelas kimia yang telah berisi bahan-bahan untuk pembuatan media. Kemudian diaduk hingga larut dan homogen. Selanjutnya, dipindahkan medium ke Erlenmeyer. Kemudian ditutup dengan sumbatan yang telah kita buat dan dilapisi lagi dengan aluminium foil. Kemudian sterilisasi basah yang bertujuan untuk mensterilkan media yang telah kita buat. Alat yang digunakan yaitu autoclave. Langkah-langkahnya dimasukkan aquades ke dalam autoclave dan dipastikan keran autoclave tertutup. Kemudian dimasukkan wadah ke dalam autoclave beserta media yang ingin disterilkan. Selanjutnya ditutup autoclave dan dipastikan tertutup dengan baik dengan menggunakan alat bantu. Setelah itu disambungkan autoclave dengan listrik dan ditekan tombol powernya. Selanjutnya diatur waktu menjadi 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Nah, ketika uap keluar, ditutup cerobong dan ditunggu sampai suhu dan tekanan menjadi 0. Selanjutnya dibuka penutup autoclave dan sterilisasi media pun selesai. Kemudian diambil isolat bakteri, kemudian dimasukkan ke inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, prosedur yang kedua yaitu peremajaan bakteri. Adapun langkah-langkahnya yaitu beberapa cawan Petri dan tabung reaksi disterilkan menggunakan
api bunsen. Kemudian disterilkan juga tangan kita menggunakan alkohol 70%. Kemudian dikeluarkan isolat bakteri dari inkubator, lalu dibawa ke laminar airflow. Selanjutnya dituang media ke dalam cawan Petri dan tabung reaksi dengan terlebih dahulu disterilkan mulut Erlenmeyer menggunakan api bunsen. Kemudian ditunggu media hingga memadat. Selanjutnya dipijarkan jarum OC, lalu diambil 1 OC isolat bakteri dan digoreskan ke media. Selanjutnya dibungkus wadah media dengan plastik wrap, kemudian dimasukkan ke inkubator selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, prosedur yang ketiga yaitu identifikasi pewarnaan gram pada bakteri yang telah kita remajakan sebelumnya. Langkah-langkahnya yaitu disiapkan 2 buah objek gelas, kemudian diberi label dan ditandai dengan lingkaran sebagai pembatas saat dilakukan pengamatan bakteri. Lalu sebanyak 1 OC Aquades diteteskan di atas objek gelas untuk memudahkan penyebaran. Kemudian diambil isolat bakteri sebanyak 1 OC, lalu digoreskan secara halus di atas objek gelas. Kemudian dikeringkan objek gelas, lalu dilakukan fiksasi dengan cara melewatkan objek gelas di atas nyala api sebanyak 3 kali. Selanjutnya ditetesi objek gelas dengan kristal violet, kemudian didiamkan selama 1 menit. Setelah itu dibilas dengan Aquades. Selanjutnya ditetesi objek gelas dengan iodin 0,01 N, kemudian didiamkan hingga beberapa menit, lalu dibilas dengan Aquades. Setelah 1 menit dibilas lagi dengan etanol 96%. Setelah itu diteteskan safranin, lalu didiamkan selama 1 menit, lalu dibilas dengan Aquades. Setelah itu dilakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop pada perbesaran tertentu. Pada pembuatan media, bahan yang sudah ditimbang kemudian dilarutkan di dalam air mendidih agar proses pelarutannya lebih cepat. Fungsi penutupan mulut Erlenmeyer dengan menggunakan sumbatan atau pocong-pocong dan aluminium foil berfungsi agar media yang ada di dalam Erlenmeyer tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan atau zat-zat pengganggu. Pada percobaan ini dilakukan proses sterilisasi yang berfungsi untuk menghilangkan segala kontaminan yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan peremajaan bakteri. Proses sterilisasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Sterilisasi kering dilakukan untuk mensterilkan alat-alat yang akan digunakan dengan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius. Sedangkan pada proses sterilisasi basah dilakukan untuk mensterilkan bahan atau media yang akan digunakan dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. Pada percobaan ini juga dilakukan proses sterilisasi fisika dan proses sterilisasi kimia, di mana proses sterilisasi fisika dilakukan dengan proses pemanasan, pemijaran, dan pemanfaatan uap air panas. Sedangkan sterilisasi kimia dilakukan dengan menggunakan alkohol 70%. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai tujuan dilakukannya proses sterilisasi, selanjutnya teman-teman pasti juga penasaran mengenai tujuan dilakukannya proses peremajaan bakteri.
Proses peramajaan bakteri ini bertujuan untuk mendapatkan bakteri yang aktif, dikarenakan suatu bakteri yang sebelumnya berada di dalam lemari pendingin berada dalam kondisi inaktif. Kondisi bakteri yang inaktif tersebut menjadi kurang optimal ketika digunakan dalam produksi enzim. Dan pada proses peramajaan bakteri ini dilakukan proses sterilisasi dengan menggunakan alkohol 70% dengan tujuan agar tidak ada kontaminan lain yang nantinya akan mempengaruhi prosesnya. Dengan media yang digunakan yaitu media nutrien agar atau Na, di mana media tersebut mengandung nutrisi yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri, dan dilakukan proses pemijaran dengan tujuan untuk melakukan pengeringan dengan dilakukan melewatkan alat tersebut pada nyala api bunsen. Kemudian dilakukan penggoresan dengan tujuan untuk menghasilkan koloni secara terpisah dan diurap dengan tujuan agar tidak ada kontaminan lain, serta diinkubasi dengan tujuan untuk memelihara kultur mikroba dengan cara mempertahankan suhu tertentu agar bisa bertahan hidup dalam jangka waktu tertentu untuk melihat bagaimana pertumbuhan dari bakteri. Dan bisa dilihat di atas, di situ terdapat gambar nutrien agar atau Na yang telah dilakukan penggoresan dengan teknik sinambung. Goresan sinambung ini umumnya digunakan bukan untuk mendapatkan koloni tunggal, melainkan untuk peramajaan kecawan atau medium yang baru. Dengan prosedur kerjanya yaitu petri dish dibagi menjadi 3 bagian menggunakan spidol, dan daerah tersebut diinokulasi dengan strik zigzag seperti gambar di atas ini. Selanjutnya yaitu dilakukan proses pewarnaan gram pada bakteri dengan tujuan untuk mengidentifikasi bakteri dengan cara teknik pewarnaan. Serta pewarnaan gram ini juga bertujuan untuk mengelompokkan bakteri ke dalam bakteri negatif dan bakteri positif dilihat dari hasil warnanya. Dan terdapat isolat bakteri yang merupakan dominan bakteri gram negatif dan sedikit bakteri gram positif, di mana isolat tersebut bersifat tidak murni dikarenakan sedikit bakteri tersebut terdapat satu warna kristal violet waktu proses pewarnaan gram, sehingga koloni bakteri tampak berwarna ungu ataupun biru. Dan salah satu kemungkinan lain yang menyebabkan warna biru keunguan dan merah muncul bersamaan yaitu diakibatkan karenanya kurangnya pembilasan. Kemudian pada proses ini juga dilakukan penambahan etanol dengan tujuan untuk dekolorisasi bakteri sehingga menyebabkan zat utama dalam sel itu akan muncul. Dinding sel yang terhidrasi akan menyebabkan daya permeabilitasnya berkurang sehingga zat warna ungu kristal akan keluar dari sel, kemudian sel akan menyerap safranin. Adapun hasil pewarnaan gram pada bakteri bisa dilihat pada tabel di atas ini, di mana yang pertama bisa dilihat yaitu kristal violet menghasilkan bakteri gram positif ataupun gram negatif itu berwarna violet. Yang kedua ada larutan lugol yang juga sama dengan kristal violet, di mana bakteri gram positif ataupun negatifnya itu berwarna violet. Yang ketiga ada larutan pemucat, di mana pada bakteri gram positifnya itu berwarna violet dan bakteri gram negatifnya itu tidak berwarna. Dan yang terakhir ada safranin dengan warna pada bakteri positifnya yaitu violet dan pada bakteri gram negatifnya yaitu berwarna merah. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan percobaan teknik dasar mikrobiologi dan identifikasi bakteri. Dengan ini saya menyimpulkan yang pertama yaitu pembuatan media yang dilakukan dengan mencampurkan bahan dasar media dengan air yang disterilkan di dalam autoklav. Sterilisasi ini dapat dilakukan secara fisik melalui teknik pemanasan, sedangkan sterilisasi secara kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan disinfektan. Yang kedua yaitu peremajaan bakteri yang dilakukan dengan cara memindahkan dan membiakkan isolat bakteri dalam media baru dengan menggunakan teknik penggoresan. Yang ketiga yaitu identifikasi bakteri dengan pewarnaan gram, yaitu bakteri gram positif dan mampu mempertahankan warna primernya yaitu warna ungu, sedangkan bakteri gram negatif tidak mampu mempertahankan warna primernya karena larut dalam pelarut akan berwarna setelah pemberian warna sekunder. Selanjutnya yaitu untuk teman-teman yang ingin melakukan percobaan teknik dasar mikrobiologi dan identifikasi bakteri dapat
menggunakan media lain seperti media board. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang percobaan teknik dasar